Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak kita bisa bertatap muka. Mungkin sebagian tidak bisa bertatap muka karena masih posisi pandemi COVID-19. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa dulu. Silakan. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ini anak-anak yang di rumah speakernya di mute dulu, nah supaya tidak treble. Baik, sebelum dilanjutkan pembelajaran, saya ingin mengulang kembali pembelajaran pada pertemuan kemarin. Pada pertemuan kemarin yaitu membahas masalah cerpen, betul kan? Nah, ya siapa yang masih ingat kemarin yang dibahas itu tentang apa? Silakan yang di rumah untuk raisen atau yang di sekolah juga boleh nanti menjawab. Yang dari rumah dulu silakan untuk raisen, siapa yang ingin menjawab? Ya silakan, siapa mau jawab angkat tangan. Unsur intrinsik, unsur pembangun karya sastra. Unsur pembangun karya sastra. Ayo Silva, silakan menjawab. Apa? Kenapa malu? Ayo cepet. Ditunggu temennya. Pelan-pelan, biar didengerin temennya. Apa? Satu tema. Terus apa lagi? Amanat. Terus apa lagi? Oh, latar. Mungkin yang lain siapa bisa meneruskan selain Silva? Ya, siapa? Dina, yuk teruskan Dina. Apa? Alur atau plot, terus tokoh, terus sudut pandang pengarang. Masih ada lagi enggak? Ya sekarang, tadi ada tema, ada amanat, ada latar, ada tokoh, kemudian ada sudut pandang pengarang. Sekarang tema itu apa? Yuk kita ingat kembali. Tema itu apa? Ayo, yang di kelas, siapa mau jawab tema? Angkat tangan yang tinggi. Oh ya, sebutkan namanya. Namanya siapa kamu? Melianti. Kelas? Nah, ya, silakan. Tema itu apa? Tema adalah pokok pikiran
pikiran atau dasar cerita. Pokok pikiran atau dasar cerita. Mungkin yang di rumah setelah tema apa? Ini Silva Raisen. Mau menjawab apa ini Silva? Amanat apa Silva? Speakernya dihidupkan kalau mau ngomong ya. Ayo Silva. Apa amanat? Oh ya, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pendengar melalui sebuah cerita. Hayadin, ini Resen mau apa? Menjawab tentang apa ini? Hayadin. Oh, mungkin selanjutnya amanat sudah dijawab tadi si Silva. Apa mau tokoh apa atau alur atau sudut pandang pengarang? Mau jawab mana? Hayadin. Oh ya, apa sudut pandang pengarang menurut kamu, Din? Oh ya, posisi pengarang dalam sebuah cerita. Ini Vina Raisen, Vina Raisen mau menjawab apa? Oh ya, apa tokoh? Oh ya, pemegang peran dalam cerita, tokoh atau pelaku cerita gitu. Baik. Nah, mungkin di kelas ada yang mau jawab lagi? Baik. Untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan dari kemarin 3.5, sekarang KD 4.5, yaitu menyimpulkan atau menunjukkan unsur-unsur pembangun cerita atau cerpen itu dalam sebuah cerita. Misalkan nanti tema itu kalimat mana yang menunjukkan tema itu, atau tokoh dalam cerita itu mana, itu ditunjukkan oleh kalimat mana. Nah itu nanti akan dikerjakan di LKPD yang ketiga. Nanti sudah Bapak share di classroom. Sebelum mengerjakan itu semua, silakan diperhatikan dulu video pembelajaran tentang cara menyimpulkan atau menunjukkan unsur intrinsik tadi, kalimat yang menunjukkan unsur intrinsik tadi. Silakan diperhatikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1 pada unit 3 teks cerita cerpen untuk KD 4.5. Unsur pembangun cerpen. Kompetensi dasar 4.5 menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar.
Jadi setelah pembelajaran ini, anak-anak dapat menunjukkan bukti kalimat dari cerpen tentang unsur-unsur pembangun cerpen itu. Contoh cerpen berjudul Sang Pengajar, karangan Prameswari Nur Setyorini. Nadia Dwi Nurlita, direktur muda sangat berbakat dan sukses. Di rumah mewahnya, tepatnya ia duduk di sebuah kursi dekat jendela sambil melihat rintik hujan turun perlahan. Masa lalu yang sangat membekas di ingatan pun muncul. Sesosok tokoh yang sudah lama sekali tak ia pikirkan, tiba-tiba mulai muncul. Nadia tidak terlahir dari keluarga berada, akan tetapi ia lahir dari keluarga yang serba kekurangan atau bisa dibilang keluarga miskin dan tinggal di daerah yang sangat minim pendidikan ditambah tenaga pengajar yang sangat sedikit membuatnya sulit untuk mengasah pengetahuan. Teringatlah ia pada sesosok tokoh pahlawan tanpa tanda jasa yang ada di daerah tempat tinggalnya itu. Bapak Suryono namanya, seorang guru sekolah dasar tempat di mana Nadia dulu bersekolah ketika muda. Beliau tetap semangat mengajar meskipun sesekali beliau meringis menahan rasa sakit yang sering muncul di kepalanya. Pak Suryono memang mengidap penyakit yang kelihatannya cukup parah. Akan tetapi, beliau tidak pernah menunjukkan atau bahkan menceritakan terhadap muridnya ataupun guru-guru yang lainnya. Baiklah, akan kita analisis unsur-unsur pembangun cerpen ini melalui LKPD. Lembar kerja peserta didik. Yang sebelah kiri nanti unsur pembangun, yang sebelah kanan simpulan dan buktinya. Unsur pembangunnya nanti akan kita bahas tentang tema, amanatnya, latarnya, tokohnya, alurnya, dan sudut pandang pengarang. Kemudian pada kolom sebelah kanannya untuk mengisi simpulannya. Kemudian kolom berikutnya nanti untuk menuliskan kutipan kalimat yang berasal dari cerpen di atas. LKPD 1. Unsur pembangunnya yaitu tema. Berdasarkan cerpen tersebut, temanya adalah kekaguman. Kutipan kalimatnya, sesosok tokoh yang sudah lama sekali tak ia pikirkan tiba-tiba mulai muncul. Nah ini, ketika kagum dengan guru SD-nya dulu. LKPD yang kedua, unsur pembangunnya adalah amanat. Dari cerpen tersebut dapat disimpulkan amanatnya adalah kita harus tangguh dan tidak mudah menyerah agar cita-cita kita berhasil. Bukti kutipan kalimatnya adalah ia lahir dari keluarga yang serba kekurangan atau bisa dibilang keluarga miskin dan tinggal di daerah yang sangat minim pendidikan ditambah tenaga pengajar yang sangat sedikit membuatnya sulit untuk mengasah pengetahuan. Kemudian beliau tetap semangat mengajar meskipun sesekali beliau meringis menahan rasa sakit yang sering muncul di kepalanya.
ini amanatnya kita tidak boleh menyerah dan harus tangguh terhadap segala rintangan dan keadaan. LKPD 3, unsur pembangunnya adalah latar tempat. Simpulannya, latar tempat di rumah dan di sebuah kursi dekat jendela. Bukti kutipan kalimatnya adalah di rumah mewahnya tempatnya ia duduk di sebuah kursi dekat jendela sambil melihat rintik hujan turun perlahan. Di rumah menunjukkan tempat, di sebuah kursi dekat jendela juga tempat. LKPD 4, unsur pembangunnya adalah latar waktu. Simpulannya, waktu hujan. Bukti kutipan kalimatnya, di rumah mewahnya tepatnya ia duduk di sebuah kursi dekat jendela sambil melihat rintik hujan turun perlahan. Nah, ini waktu hujan mulai turun. LKPD 5, unsur pembangunnya adalah latar suasana atau keadaan. Simpulannya adalah suasananya hening atau sunyi dan syahdu atau khidmat. Bukti kutipan kalimatnya, di rumah mewahnya tepatnya ia duduk di sebuah kursi dekat jendela sambil melihat rintik hujan turun perlahan. Biasanya waktu turun hujan itu suasananya hening, sunyi, dingin, dan syahdu atau khidmat. LKPD ke-6, tokoh. Dari cerpen tersebut, tokohnya adalah Nadya Dwi Nurlita dan Pak Suryono. Karena yang diceritakan dalam cerpen tersebut adalah Nadya Dwi Nurlita dan Bapak Suryono. Bukti kutipan kalimatnya adalah Nadya Dwi Nurlita, direktur muda sangat berbakat dan sukses. Kemudian, teringatlah ia pada sesosok tokoh pahlawan tanpa tanda jasa yang ada di daerah tempat tinggalnya itu, Bapak Suryono namanya. Selanjutnya, LKPD yang ke-7, unsur pembangunnya adalah alur. Cerpen tersebut beralur mundur atau jalan ceritanya mundur. Bukti kutipan kalimatnya adalah masa lalu yang sangat membekas di ingatan pun muncul. Sesosok tokoh yang sudah lama sekali tak ia pikirkan tiba-tiba mulai muncul. Maka pengarang mulai mengingat masa lalu dan menceritakan masa lalunya, yaitu tentang sosok Pak Suryono. Jadi alurnya atau ceritanya mundur. Kemudian yang terakhir LKPD yang ke-8, unsur pembangunnya adalah sudut pandang pengarang. Simpulannya dari cerpen tersebut, sudut pandang pengarangnya adalah sebagai orang ketiga terbatas. Bukti kutipan kalimatnya adalah penyebutan nama tokoh Nadya Dwi Nurlita dan Pak Suryono. Jadi di sini pengarang menceritakan tokoh lain dan penceritaannya hanya terbatas atau tidak diceritakan secara detail. Ya, silakan berkelompok yang di kelas.
dikerjakan itu ya. Kemudian yang di rumah juga boleh berkelompok kalau temennya dekat dengan rumahnya. Silakan. Kalau yang berjauhan kerjakan sendiri nggak apa-apa di classroom ya, LKPD 3. Ayo silakan yang di sekolah. Yang di rumah dikerjakan LKPD-nya ya. Yang di rumah buka Google Classroom-nya. Mainannya mau jauh. ML. Ya, silakan. Ada yang di rumah sama yang di sekolahan. Silakan untuk melaporkan hasil kerja kelompoknya. Yang di sekolah langsung ngetik di sini di laptop Bapak. Nanti yang di rumah bisa menyesuaikan. Nah, nanti kalau jawaban dari temanmu kurang tepat, silakan nanti komen. Nah, gitu. Yuk, kelompok mana yang mau maju dulu? Yang lain memperhatikan yang ditulis temanmu. Boleh dilihat di HP-nya, langsung kelihatan di HP-nya yang di rumah. Si siapa dapat kan? Dapa ini sedang menulis hasil kerjanya. Gunung besar atau gunung beser? Iya, Pak. Nah, Ini, Pak. Ya. Nah. Yang lain memperhatikan kelompok lain. Nanti dikoreksi benar tidak yang dikerjakan temanmu ini. Satu aja dulu untuk unsur waktu.
Kelompok yang lain, silakan untuk maju. Kelompok 2 mengisi latar waktu. Nah. Yang lain siap-siap. Halo, anak-anak yang di rumah. Halo, anak-anak yang di rumah. Belum Pak. Lagi gini Pak. Bukan beli itu. Beli waktu kita. Di luar. Oh, kita jadi, Bang. Langsung iya nih. Baik ya anak-anak ya, ini pembelajaran kita hari ini akan berakhir. Kita tutup dulu. Ini saya rekam dulu untuk penutupannya. Silakan duduk untuk yang lain. Nanti kita refleksi dulu ya. Mic-nya boleh dibuka. Mic-nya boleh dibuka. Nah, kita. Mic-nya boleh dibuka. Ya, speakernya boleh dibuka. Speaker boleh dibuka? Ya. Baik, saya kira pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian dulu. Tetap tugas LKPD di classroom dikerjakan, terus nanti dikirim ke Bapak. Saya tunggu sampai jam 12 hari ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum Bapak tutup atau Bapak tinggal? Yang mau bertanya silakan. Materi hari ini sudah paham belum? Sudah. Yang di kelas? Baik, kalau tidak ada, Bapak cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Insya Allah kita ketemu di kesempatan lain. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.